Ah, babi guys. Aku harap gak terlalu mengganggu ya suara-suara mbembe ini. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Wah, gila sih. Ini udah lama banget kayaknya. Kalau aku lihat di YouTube udah kurang lebih 3 minggu sampai sebulan aku gak bikin video. Jadi aku mohon maaf banget ke teman-teman semuanya yang udah ngechat aku suruh bikin video baru dan sebagainya. Itu ya beginilah. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin itu aku udah niat banget kan mau bikin video. Cuman ya karena aku lagi sibuk ngurus Bali International Student Festival yang baru kelar, dan juga urusan-urusan kerjaan di company aku yang sekarang, jadi agak sedikit keteteran sih. Biasanya kalau dulu-dulu kan waktu-waktu istirahat aku pakai tuh buat bikin konten atau ngedit. Cuman karena istirahatnya tuh pengen yang bener-bener istirahat gitu, jadi aku rasa kayak oke, kayaknya aku keep dulu deh sebulanan. Dan ya kurang lebih udah sebulan sih sampai sekarang. What? Nah, sebenarnya aku desain video ini itu karena malam tadi itu ada yang ngechat aku kayak gini. Nah, dari chatan itu aku bener-bener ngerasa kayak wah, bener-bener aku tuh harus semangat lagi untuk bikin konten, buat bikin video-video lagi khususnya tentang dunia kuliah dan juga beasiswa gitu. Karena ternyata dari sekian banyak orang yang nonton ada juga gitu orang yang dapat beasiswa. Salah satunya faktor pendukungnya tuh karena video-video yang aku buat gitu, walaupun paling cuma hanya 5% gitu. Sisanya ya tetap perjuangan si orang yang penerima beasiswa tadi itu. Nah, anyway, hari ini aku mau bikin video tentang gimana cerita aku itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi di UII. Tapi di video kali ini aku gak bakal ngomongin tentang tips and triknya. Jadi nanti bakalan aku bikin 2 video terpisah untuk tips and triknya itu sendiri. Jadi sekarang lebih ke cerita kenapa sih aku tiba-tiba kepikiran untuk daftar dan juga bisa jadi mawapres ini gitu. Yang semoga buat teman-teman sekarang yang masih semester 2 atau mungkin semester 4 atau mungkin semester 6 dan sebagainya itu bisa jadi gambaran, oh ternyata aku juga yang misalkan lebih dari aku gitu ya, itu bisa gitu loh, dan juga pasti bisa untuk jadi mawapres ini. Selain itu aku juga bener-bener ngeliat kayak ketika aku nyari-nyari di YouTube, nyari-nyari di Instagram orang tentang gimana caranya jadi mahasiswa berprestasi atau ceritanya gitu, itu kayaknya masih jarang gitu. Karena dulu ketika aku mau daftar, aku tuh kan pengen banget ya denger cerita dari orang. Biasanya kan kita lewat YouTube kan. Cuman ya karena jarang banget. Beda kalau teman-teman searching misalkan cara dapat beasiswa A atau cara menjadi milioner atau cara jadi pengusaha, itu banyak banget. Tapi kalau untuk cara jadi mahasiswa berprestasi, cerita jadi mahasiswa berprestasi, itu kayaknya masih jarang deh, setahu aku sih. Nah, jadi aku gak sama sekali bikin skrip sekarang. Biasanya sih aku suka bikin skrip poin-poin gitu, cuman aku pengen langsung natural aja ngobrol kayak gini. Jadi aku memutuskan untuk jadi mahasiswa berprestasi atau daftar untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu ketika aku pertama kali masuk kuliah. Nah, ketika semester 1 aku tuh gak tahu istilah-istilah kayak mahasiswa berprestasi lah atau mawapres lah, gak tahu istilah-istilah kayak gitu. Yang aku tahu hanyalah oke, lu belajar, oke, lu ikut lomba, lu ikut organisasi, lu ikut UKM, ikut BEM, ya apapun itulah gitu. Nah, cerita singkatnya, ketika aku ikut seminar, pembicara seminarnya itu adalah mawapres UII. Jadi kayak ada titelnya di bawah, mahasiswa berprestasi UII tahun sekian, aku lupa. Nah, aku mikir, lah itu kenapa dia punya titel mahasiswa berprestasi gitu? Gimana sih caranya biar dapat mahasiswa berprestasi gitu? Apakah ketika misalkan kita ikut lomba itu langsung auto kayak kita tuh mahasiswa berprestasi gitu atau gimana gitu? Nah, pada semester 2 aku kebetulan waktu itu ikut organisasi namanya CLI di UII. Nah, ketika aku ikut CLI itu UKM yang fokusnya tuh ke belajar bahasa asing gitu, Inggris, Arab, Prancis dan sebagainya. Itu benar-benar aku ngelihat orang-orang yang hampir di sana tuh kayak pusatnya mawapres gitu. Ada orang yang mawapresnya di fakultas, ada orang mawapresnya di kampus dan sebagainya. Itu benar-benar menjadi pencerahan buat aku kayak oh dia tuh mawapres ya, oh dia tuh gini ya gitu. Aku perdalamin tuh profil mereka dan aku tanya-tanya mereka juga kayak gimana sih biar bisa jadi mawapres, gimana sih ceritanya dan sebagainya.
ternyata singkat ceritanya itu Mawapres itu bisa daftar gitu. Dulu kan aku nyangkanya kayak Mawapres itu tuh adalah satu penghargaan yang kita tuh nggak memang daftar, tapi bener-bener kayak langsung dikasih gitu loh. Nah, ketika aku baca lagi juga itu kan sampai ke nasional gitu. Yang aku indikasikan bahwa ini tuh merupakan kompetisi yang diawali dari tingkat prodi, tingkat fakultas, kemudian universitas, lanjut ke seleksi kalau nggak salah per region gitu ada, kemudian nasional. Nah, dimulai semester 2 aku tuh udah mikir kayak apa sih faktor-faktor yang bisa mendukung untuk aku bisa jadi Mawapres itu. Nah, seingat aku ada 4 tipe. Bukan tipe sih, ada 4 syarat untuk ikut Mawapres ini. Yang pertama, IPK-nya. IPK-nya tuh benar-benar harus 3 ke atas gitu ya. Kalau misalkan bisa lebih gede ya bagus juga ya. Kemudian yang kedua, ngumpulin 10 prestasi. Nah, 10 prestasi di sini itu bisa tingkat regional, kemudian provinsi gitu, nasional, sampai ke internasional. Jadi ya silahkan. Tapi semakin tinggi levelnya dan semakin tinggi kita dapat penghargaannya, katakanlah misalkan juara 1 gitu, itu jauh lebih tinggi juga nilainya. Kemudian yang kedua itu adalah gagasan kreatif. Jadi kita bikin kayak ide kreatif gitu. Dan yang terakhir adalah presentasi. Nah, presentasi dan ide kreatif ini dua-duanya pakai bahasa Indonesia dan juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi 2 bahasa dipakai dua-duanya. Nah, yang bisa aku lakukan di semester 2 itu adalah ngumpulin 10 prestasi ini kan. Nah, cuman aku tuh bukan orang yang kayak oke, gue pengen jadi Mawapres, gue harus ngumpulin sekian sertifikat, gue harus ngumpulin sekian lomba, bukan gitu. Tapi aku bener-bener waktu itu ketika ikut lomba tuh bukan pengen jadi Mawapres, tapi ikut lomba, konferensi dan sebagainya tuh karena pengen keluar negeri. Nah, akhirnya karena aku dari semester 2, semester 3, semester 4, aku benar-benar aktif banget sampai waktu itu aku pernah mendapat penghargaan Mawapres di fakultas juga, kemudian bisa ke 10 negara gratis, dapat beasiswa ini itu, juara ini itu, nulis ini itu, dan sebagainya gitu. Nah, di semester 4, ketika aku lagi di Thailand, jadi waktu itu aku dapat beasiswa di Thailand dan untuk ngajar kurang lebih 40 hari di sana di salah satu sekolah di kota Chiang Rai. Waktu itu aku pengen banget bener-bener ikut karena kayak oke, ini mungkin udah giliran aku untuk bisa maju gitu kan. Karena udah menyesuaikan juga kualifikasinya, udah semester 4 juga udah bisa gitu dan sebagainya. Jadi kayak aku pengen. Nah, cuman masalahnya waktu itu posisi aku itu lagi di Thailand dan itu nggak bisa online. Nggak bisa online untuk ngasih dokumennya, nggak bisa online untuk seleksinya. Jadi benar-benar harus offline, kita langsung datang ke tempat gitu loh di kampus. Sedangkan aku itu lagi di Thailand, lagi ngajar. Waktu itu aku bisa pulang ke Indonesia tuh kurang lebih kayak 2 mingguan lagi, masih lama gitu. Jadi nggak bakal mungkin kan aku ikut gitu, kayak sayang banget aku balik dari sana itu ikut seleksi Mawapres yang belum tentu aku menang gitu. Mending aku kayak di sana aja yang udah jelas aku dapat beasiswa dan aku bisa merasakan pengalaman yang baru gitu. Nah, setelah itu aku bilang bahwa aku gak bisa dan di sana aku kayak sedih banget sih nggak punya kesempatan untuk ikut Mawapres ini. Dan waktu itu juga aku ngeliat sih emang yang ikut Mawapres ini tuh orang-orang hebat banget tuh. Jadi dalam hati kayak ya udahlah, kalau misalkan memang gue gak ikut juga nggak apa-apa sih gitu. Karena kalaupun aku ikut kayaknya tingkat kemenangannya tuh kecil gitu, karena yang seleksi itu rata-rata kakak kelas semua kan, yang pengalamannya ya jauh lebih banyak dari kita gitu, setahun jauh lebih banyak dari aku gitu kan waktu itu. Jadi kayak ya udah deh, gak apa-apa gitu. Nah, pas COVID-19 gitu, aku ngeliat lagi, oh ternyata ada seleksi lagi nih, dan terakhir itu semester 6. Nah, aku kan semester 6 di waktu itu, ya sekarang pun masih semester 6 gitu. Itu aku ngerasa kayak, wah ini bisa nih gitu. Ini bisa banget ikut seleksi Mawapres ini. Lebih baiknya lagi, seleksinya itu benar-benar online gitu. Jadi waktu itu kan posisinya karena COVID, kemudian aku lagi di rumah, jadi aku bisa ngelaksanain semuanya tuh ya di rumah gitu. Mulai dari bikin ide kreatifnya, mulai dari nyiapin apapun itu tuh benar-benar dari rumah gitu. Jadi masih aman sih dan aku bisa ikut. Nah, singkat cerita aku ikut dan waktu itu aku memutuskan untuk ke Jogja karena aku sih waktu itu GR-nya gini, takutnya aku juara gitu kan. Nah, ketika aku juara itu benar-benar
nanti bakalan ada kesempatan untuk ngobrol bareng sama Pak Rektor atau langsung dikasih penghargaannya gitu. Makanya aku benar-benar ke Jogja waktu itu. Cuman bednya ketika aku ke Jogja itu sinyal benar-benar gak tahu kenapa wifi-nya waktu itu jelek banget. Jadi ketika aku presentasi bahasa Indonesia itu kayaknya nilainya nggak segede aku presentasi bahasa Inggris gitu. Karena ada technical issue yang membuat nilai aku tuh sedikit turun gitu. Padahal sebenarnya kalau technical issue tuh kayak sesuatu yang nggak bisa kita defense gitu loh, atau nggak bisa kita halangi gitu loh. Karena kan kadang gini ya, aku juga kalau misalkan di rumah itu sinyalnya udah bagus nih, pertama 10 menit pertama tuh bagus, kan kita nggak tahu kayak ke depannya tuh gimana gitu, atau tiba-tiba mati lampu gitu. Mana ada kan orang yang tahu gitu kapan mati lampu, itu jarang banget gitu kalau dia yang nggak nanya ke PLN gitu kan. Itu ya gitulah kondisi-kondisi yang tidak menentukan yang membuat technical issue itu tuh semakin tinggi, yang akhirnya membuat nilai aku tuh nggak menjadi gede gitu untuk presentasi bahasa Indonesia ini. Nah, jadi waktu itu tuh singkatnya aku masukin formulir, masukin persyaratan dan sebagainya gitu ke kampus kan. Nah, dari kampus itu diseleksi, jadi yang ngasih itu mungkin ratusan ya, nggak semuanya yang ratusan itu tuh bakal ikut presentasi gitu, tapi yang diambil cuman finalisnya doang. Nah, dari gak tahu berapa ya aku yang daftar, gak yakin juga, itu yang diambil kalau nggak salah cuman 15 orangan untuk jadi finalis, dan aku salah satunya. Nah, kebetulan ketika aku lihat nama-nama finalis itu tuh ya seangkatan aku semua gitu kan kebanyakan, dan orang-orangnya personally aku kenal. Makanya ketika aku kenal kayak, oh dia tuh fokusnya di sini, oh dia tuh bagusnya di sini, jadi aku kayak bisa membuat sesuatu dalam diri aku tuh berbeda gitu loh dibandingkan teman-teman aku, karena ya aku kenal mereka juga gitu, dan beberapa dari mereka juga adalah teman deket aku gitu. Nah, waktu itu kan setelah seleksi berkas itu kemudian lanjut presentasi bahasa Indonesia dan presentasi bahasa Inggris. Singkat cerita ya diumumin. Nah, ketika diumumin aku tuh sebenarnya nggak expect sih, aku nggak expect kayak oke, gue bakalan juara segini, enggak gitu. Jadi waktu itu karena tadi ada technical issue dan sebagainya, aku kayak udah down duluan, dan aku udah mikir kayak ya udah deh masuk 15 finalis aja udah, menurut aku udah oke banget gitu loh, daripada enggak sama sekali. Tapi ternyata Allah ngasih aku lebih gitu ya, dan aku bisa dapet juara 2 gitu di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat universitas ini. Jadi waktu itu aku sangat bangga sekali sih gitu, karena ini merupakan ajang terbesar di kampus gitu untuk masuk ke nasional. Jadi ketika aku bisa dapat juara 2, dan kalau nggak salah ya aku merupakan anak hubungan internasional pertama gitu yang masuk ke Filmapres ini, yang sampai juara 2 ini. Setahu aku sih gitu, karena aku belum pernah ngedenger ada juara 1, 2, 3 mahasiswa berprestasi tingkat universitas yang dari jurusan aku gitu. Ya semoga itu menjadi bahan untuk membawa jurusan aku tuh semakin wow gitu. Nah, dari sana yang aku pelajarin adalah sebenarnya ketika kita pengen jadi Mawapres itu ada 3 hal utama. Yang pertama, bener-bener kita harus nyari informasi. Ini nyari-nyari informasi itu bener-bener penting banget, karena ketika teman-teman nggak tahu informasinya itu gimana, teman-teman kayak bakal jalan, kayak teman-teman tuh jalan ya, tapi teman-teman nggak tahu jalannya tuh mau kemana gitu loh. Atau teman-teman mau ke Ancol, tapi nggak tahu jalan ke Ancol tuh gimana, yang akhirnya tersesat gitu aja. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi finalis atau orang-orang yang menjadi rivalnya teman-teman gitu. Ketika teman-teman tahu mereka itu seperti apa, teman-teman juga sebenarnya bakalan bisa ngukur kayak teman-teman bisa menang atau enggak gitu. Jadi dulu waktu itu aku ngukurnya gini, oh ternyata si A ini bener-bener prestasinya banyak banget nih. Wah, aku kayaknya bakalan agak sedikit kalah di sini, sehingga aku harus memaksimalkannya di bidang ini, kayak gitu misalkan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah ketika misalkan kita presentasi itu jangan sampai presentasi yang kayak kita di kelas gitu, misalkan baca, atau presentasinya tuh enggak kayak presenter gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapkan kayak cara presentasi gimana dan sebagainya, itu harus benar-benar dimaksimalkan. Ya paling segitu dulu aja untuk video kali ini, karena aku rasa udah kepanjangan. Dan mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangannya, dan kalau teman-teman yang salfok ini ya ini babi ya, pokoknya mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan. Jadi aku agak sedikit kaku sih dari tadi ya. Kalau misalkan teman-teman lihat cara ngobrolnya itu mungkin agak sedikit kaku lagi, karena udah lama nggak ngomong depan kamera, kurang lebih 1 bulan tadi. Jadi ya kaku
karena emang harus terus menerus dibiasakan. Makanya aku bakal membiasakan diri lagi, membuat video lagi, ngedit lagi supaya bisa banyak manfaatnya buat teman-teman. But anyway, teman-teman jangan salvo kalau teman-teman lihat ini ya, spray ini kan spray Barca. Cuman aku tuh bukan fansnya Barca, aku tuh fansnya Chelsea. Iya, Chelsea Islan dan Agatha Chelsea. Ya, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Thank you so much. See you next time and goodbye.